selamat datang di podcast Ruang Perantau. Hari ini kita akan menyelami cerita dua anak muda yang harus berani hidup sendiri di tanah orang. Bukan sekedar kuliah tapi juga soal kehilangan, belajar bertahan mandiri dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Saya sebagai Lufizan Triwanda sebagai host di sini dan ada Era Ardila sebagai host juga. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan ke kakak-kakak perantau hari ini. Langsung saja kita kenalan sama tamu kita hari ini. Halo. Mungkin perkenalkan dulu nama, asal kota, dan sekarang kuliah di mana kakak-kakak sekalian? Saya dulu ya. Kenalin, nama saya Fatia Pratuain, biasa dipanggil Fatia. Sekarang saya kuliah di Universitas Mataram. Saya ambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan untuk kakak, boleh perkenalan dulu. Kalau nama aku Ratu Anissa Bita, biasa dipanggil Bita. Aku kuliah di Universitas Mataram. Aku semester 4 dan aku ngambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Masih ingat nggak hari pertama ninggalin rumah dan keluarga? Mulai dari kakak dia. Masih waktu awal pertama kali kesini tuh sedih banget sih. Harus ninggalin keluarga, ninggalin rumah, Adik-adik. iya, ninggalin semua. Kayak pasti bakal ngerasa kesepian banget gitu. Bayangin sendirian di kos. Pasti sedih banget, sedih ya, banget. bikin nangis. Yang biasanya rame di rumah, terus sekarang harus sendirian. Sedih banget. Selanjutnya untuk Kak Bita. Mungkin jawabanku sama ya kayak Fatia. Karena kan aku di rumah benar-benar dekat banget sama orang tua kan, terus tiba-tiba aku disuruh Harus ninggalin mandiri ya. hidup mandiri, terus benar-benar kayak ngerasa sedih. Pas aku pertama nyampe sini itu aku nangis tajam banget. Sampai sekarang aku aja masih ngerasa sedih kalau Allah, ditinggal. kasihan banget. Ya sedih soalnya. Gini amat ya jadi Ya, anak anak rantau Mau gimana lagi ya? demi pendidikan. Apa yang membuat kaget kakak-kakak waktu pertama kali harus hidup sendiri? Oh, dari saya dulu ya. Saya sih yang paling bikin kaget tuh kayak saya harus semua apa-apa sendiri, kayak dari sebenarnya masak, nyuci, yang biasanya itu maaf banget ya orang tua saya yang kerjain. Terus sekarang saya harus mau nggak mau harus bisa ngelakuin semua itu sendiri gitu. Nah, terus kalau Kak Gita, Untuk aku mungkin sama lagi ya kayak Fatia, soalnya kan aku di rumah Oke. benar-benar gak disuruh masak. Sebenarnya bukan apa-apa, cuma aku emang gak disuruh kalau di rumah. Terus pas nyampe sini aku benar-benar Harus belajar masak Iya, gitu ya. terus nyuci, harus pintar, terus kayak Mau pokoknya nggak mau, nggak mau siapa harus lagi? ngerjain apa-apa itu sendiri. sendiri. Iya, terus keluar juga biasanya kan sama mereka, terus sekarang harus berani sendiri ketemu orang-orang Apa-apa sendiri. harus mandiri ya Iya, sekarang. sekarang harus mandiri. kalau boleh tahu kalian bisa tetap bertahan sampai sekarang itu karena apa sih? Mulai dari Kak Gita dulu. Kalau aku mungkin dari dukungan orang tua, terus kemauan sendiri juga kan, terus masuk pendidikan. Jadi dukungan mereka itu buat aku semangat buat nyampe sini, terus benar-benar kayak mikirin mereka juga kan, kasihan udah Harus suruh bisa membahagiakan mereka. Dan keluarin uang banyak. Ya masa kita nggak mau balas apa yang mereka udah lakuin dari dulu kan. Gitu sih jawaban aku. Ya kalau Kak Untuk Fatia, Kak Kalau dari aku pribadi, mungkin selain dari karena harapan orang tua saya ya yang menyuruh saya untuk ambil jurusan ini biar nerusin papa saya gitu buat jadi guru gitu. Itu sih yang buat saya semangat. Itu yang memotivasi Anda. Iya, ya? memotivasi saya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari kami. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk anak-anak rantau di luar sana? Kayak mungkin saya aja ya yang wakilin. Untuk anak-anak rantau di luar sana, tetap semangat ya. Jauh dari rumah memang tidak selalu mudah. Ada hari ketika semuanya terasa berat, ketika kita rindu keluarga,
terus rasanya kita tiba-tiba ingin pulang, tapi ingat setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah bagian dari proses kita untuk tumbuh menjadi lebih baik. Gitu. Oke, mungkin itu saja pesan dari Kak Fatia dan Kak Bita. Untuk anak rantau, tetap semangat dan jangan menyerah. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah mau berbagi cerita, pengalaman dan juga perasaannya hari ini. Dadah!